sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini bersama saya Elin Salviani menemani Anda pendengar di program Forum Kawanua. Hari ini edisi Jumat 11 Juli 2025. Tentunya siaran kami hari ini Anda bisa dengarkan di Pro 1 di frekuensi 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz, dan juga Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didengarkan di seluruh Indonesia, dan juga bisa ditonton juga melalui YouTube kami di RRI Manado di kesempatan hari ini pendengar. Dan Anda juga bisa nanti memberikan opini Anda atau juga pertanyaan terkait topik kita di hari ini, tantangan HAM di Sulawesi Utara, di 082195835080 ya. Dan seperti saya informasikan tadi pendengar, di hari ini di Forum Kawanua sudah hadir narasumber kita, Bapak Mangantas Nadeak SPD SHMH ya, yang selaku Kepala Kantor Wilayah HAM Sulawesi Tengah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Ya, apa kabar hari ini Pak? Baik. Cuaca di sana hujan, tapi perjalanannya ke sini tadi lancar ya Pak? Lancar ya Pak ya. Baik, ya masih di hari ini di Forum Kawanua kita akan membahas tentang tantangan HAM di Sulawesi Utara gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, sebelum kita ke topik gitu ya, sebenarnya apa sih visi misi utama Kemenham setelah resmi terpisah dari Kementerian Hukum nih Pak? Terima kasih Bu. Ya. Jadi visinya adalah terwujudnya penghormatan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu visinya. Iya. Baru kalau misinya itulah meningkatkan peran pemerintah dalam mengikutsertakan, mengutamakan pemajuan penegakan HAM dan bagi rakyat seluruh rakyat Indonesia. Oke. Gitu. Itu tadi visi misinya gitu ya Pak ya. Terus Ya. langkah konkret itu seperti apa Pak? Yang memang yang sudah disiapkan oleh Kemenham untuk mendukung Asta Cita. Jadi langkahnya itu pertama, pengarusan HAM asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia melalui kesadaran HAM. Itu. Baru kedua, dalam pemajuan HAM perlu adanya melakukan transformasi hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Iya. Oke, baik. Nah, terkait dengan topik kita di hari ini gitu ya Pak ya. Ya. Apa sebenarnya tantangan HAM yang ada di Sulawesi Utara ini Pak khususnya? Tantangannya itu pertama adalah kita memahami bahwa Sulawesi Utara itu geografisnya kan kepulauan, kan? Ya. Sehingga ada beberapa kabupaten atau desa, contoh seperti Kecamatan Lirung, Iya. Iya. itu daerah kepulauan. Di sana itu kan kemungkinan signal jaringan yang sulit, Iya. sehingga tantangan itu merupakan satu hambatan bagi mereka untuk menerima informasi-informasi tentang hak asasi manusia. Oke. Baru kedua, masih kurangnya koordinasi kerjasama dengan Pemda, ya kan? Itu penting, itu sangat penting untuk dilakukan. Tapi ini masih kurang. Iya. Bukan tidak ada, tapi masih kurang. Masih kurang. Perlu gitu ya. ditingkatkan. Perlu ditingkatkan. Ketiga, perlu ada kolaborasi, kerjasama dengan pemerintah setempat dan instansi yang terkait untuk itu. Kalau kami, Pak, kementerian kami ini kan baru terbentuk baru 3 bulan. Baru 3 bulan terbentuk gitu ya Pak Dari ya? tanggal 15 Maret 2025 kami dilantik. Namanya rumah tangga yang baru terbentuk. Pastikan Masih baru gitu ya? perlu pembinaan termasuk juga sumber daya manusianya, anggarannya, ya semua lah. Iya. Ya, tapi walaupun kami baru terbentuk, kami sudah jalan. Kami sudah jalan. Iya. Dan kami sudah melakukan beberapa kali sosialisasi kepada masyarakat. Itu. Oke, Itu kan. baik. Dan kalau boleh tahu ini Pak, apa saja sebenarnya isu-isu utama HAM gitu ya yang saat ini tuh yang dihadapi ya, khususnya yang ada di Sulawesi Utara nih Pak, isu-isu utamanya. Jadi terima kasih Bu. Iya. Kalau isunya itu banyak. Contoh masalah perundungan.
Perundungan juga gitu ini ya Pak ya? perundungan luar biasa ini. Ini termasuk juga namanya perundungan ini kan tidak disukai gitu kan. Iya. Sakit hati lah orang bilang kan. Iya. Nah, ini banyak masih di sekolah. Di sekolah SMP, SD, SMA. Baik di perguruan tinggi, di mana-mana. Di sini pun pasti di kantor ini ada perundungan. Iya betul. Gitu? Setuju. Yang tidak disukai kan. Iya. Baru kedua masalah tentang juga perempuan, anak, KDRT. KDRT. Ya, ini masih banyak ini. Hal-hal semacam inilah kenyataan yang dilawatkan di masyarakat yang belum bisa terjawab. Oleh karena itu kehadiran saya sebagai kepala kantor kami di sini kami ada wilayah kerja kami ini kantor wilayahnya di Sulawesi Tengah, tapi memiliki wilayah kerja antara Gorontalo, Provinsi Gorontalo dengan Manado. Oleh karena itu sebagai kepala kantor saya turun ke sini untuk menyampaikan isu sosial kepada masyarakat di khususnya di Sulawesi Utara supaya hal-hal ini bisa terjawab, supaya dikurangi. Kalau dikatakan habis tidak mungkin habis, tapi dikurangi dengan cara apa? Bekerja sama dengan jajaran Pemdas Sulawesi Utara. Gubernur, jajarannya semua dan instansi yang terkait dengan permasalahan-permasalahan ini. Kalau hanya kami nggak mampu, kalau hanya kementerian kami tidak mampu untuk melaksanakan ini. Ada kerjasama gitu ya? Ya kerjasama, kolaborasi sangat kebutuhan. Oleh karena itu kami datang ke sini Mbak untuk menyampaikan ini. Dan sementara kami akan audiensi dengan Pak Gubernur, dengan Kapolda, dengan Pangdam. Oke, baik. Dan kalau menurut Bapak sendiri gitu ya, bagaimana pandangan Bapak terkait tingkat kesadaran masyarakat Sulawesi Utara terhadap HAM ini Pak? Kalau dilihat dari tingkat kesadarannya, kami sudah melakukan beberapa kegiatan. Kami lihat juga di Sulawesi Utara kami ini Mbak adalah tujuan kami ini adalah bagaimana pemahaman HAM itu bisa dipahami masyarakat melalui kegiatan kami kepada penguatan HAM di tingkat aparatur sipil negara, tingkat di TNI Polri, tingkat di polisi, dan pelaku usaha masyarakat. Itu kami sudah laksanakan. Ya, sekitar kalau di Sulawesi Utara itu kami akan mengusahakan sekitar 19.000 harus melek HAM, harus paham HAM. Tahun ini Bu. Iya. Baru di Gorontalo sekitar 10.000 orang. Di Palu sebagai kantor wilayah harus memiliki 26 orang melek HAM. Dan ini kami sementara jalan. Sementara jalan gitu ya sekarang ya Pak ya. Oke, baik. Dan kalau boleh tahu ini Pak, apa strategi gitu ya dari Kemenham sendiri dalam memenuhi visi dan misi dari terbentuknya Kemenham itu sendiri Pak? Terima kasih Pak. Jadi strategi kami adalah pertama, kami akan melakukan satu sosialisasi. Apapun namanya untuk memahami, mengetahui masyarakat itu paham. Sosialisasi salah satu strategi supaya mereka paham. Iya. Baru kedua mengajak masyarakat untuk melek HAM 1 juta seluruh Indonesia tahun ini. Ketiga, melakukan secara pertemuan melalui Zoom dan langsung diundang ke tempat untuk menyampaikan pengertian HAM ini kehadiran kami seperti ini. Oke. Apa yang sudah dilakukan Pak di tahun 2025 ini Pak? Nah, terima kasih Bu. Jadi kami sudah melakukan ini secara kegiatan kami di mana seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Sulawesi Utara itu khususnya Sulawesi Utara 19.000 harus melek HAM dan beberapa kali kami sudah pertemukan dengan pelaku usaha, pertemuan dengan juga masyarakat dengan instansi lain untuk mau menyampaikan bahwa inilah kami menyampaikan tentang masalah HAM, kamilah yang bisa menjawab tantangan itu bersama-sama dengan pemerintah atau instansi yang terkait dengan itu. Oke, baik. Yang pasti apakah pemisahan Kemenham ini Pak ada dampak langsung gitu ya terhadap masyarakat apalagi di tingkat desa atau bahkan di seluruh Indonesia? Terima kasih. Pasti ada dampak positifnya. Kenapa? Kami sebagai instansi vertikal yang berdiri di daerah, kami siap membantu jajaran Pemda Sulawesi Utara, Pemda Gorontalo, dan Pemda Sulawesi Tengah. Kehadiran kami di sini adalah untuk memajukan daerah itu melalui kegiatan kami sebagai Kementerian Hak Asasi Manusia yang ada di daerah, jawab tantangan itu, permasalahan-permasalahan hak asasi manusia yang di daerah itu. Baik, dan yang pastinya untuk Anda pendengar di hari ini Anda juga bisa langsung bertanya gitu ya melalui line telepon atau juga di WhatsApp kami nantinya di 082195835080 dan sekali lagi seperti saya informasikan tadi siaran kami ini juga Anda bisa tonton melalui YouTube kami di RRI Manado di sore hari ini dan juga bisa didengarkan siaran kami di RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia. Tetap terus bersama kami di hari ini di Forum Kawanua, saat lagi kami akan kembali. Kanal informasi dan inspirasi.
Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ya, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Di hari ini masih di Forum Kawanua terkait topik tantangan HAM di Sulawesi Utara. Dan yang pastinya sekarang sudah ada telepon nih Pak yang masuk Pak. Ya. Oke, halo, selamat pagi Forum Kawanua. Selamat pagi Pro 1 Mbak Yelin. Ya, selamat pagi Bapak. Dan Pagi, Bapak pagi, siapa Pak. di Pagi. mana Pak? Dengan Pak Buts ini, Minasa Utara. Minot. Oke, Pak Betul, Pak. Buts. Oke, silakan Pak Buts. Ingin bertanya apa nih Ya, Pak? selamat pagi untuk narasumber Pak Nadaref ya. Kasih Pak, kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Selamat pagi Pak. salam sukses, salam kenal Pak. Ya siap, sama-sama. Baik, ada pertanyaan langsung saja ini yang dapat ditanyakan seperti ini. Pertama, apa yang mendasar oleh pemerintah Indonesia sehingga Kanwil hak asasi manusia ada di Sulawesi Tengah membawahi sampai Sulawesi Utara dan lain-lain. Kami kira kalau kaum awam kan berpikir biasanya Kanwilnya itu ada di Sulawesi Utara, baru Sulawesi Ya, Tengahnya wilayahnya. Betul. Tapi ini pertanyaan kami Balik. kami ingin tahu apa yang mendasari pemerintah sehingga kantor Kanwilnya ada di Sulawesi Tengah. Apakah di sana banyak pelanggar HAM-nya atau gimana? Siap. Mohon Bapak jelaskan. Ya. Kedua, kami ingin tahu dari Bapak Kak Kanwil, Siap. sekalipun baru beberapa bulan ya rumah tangga baru ini. Siap. Rumah tangga siap. baru. Apakah ada data dari Pak Kak Kanwil HAM Sulawesi Tengah yang membawahi Sulawesi Utara? Adakah pelanggaran hak asasi manusia berat yang oleh pemerintah Sulawesi Utara terhadap masyarakatnya? Kalau ada seperti apa, kalau tidak masalah. Ya. Tolong disebutkan kalau ada biar masyarakat ingin tahu. Siap. Oke, baik. Dan paling terakhir, Mbak Yelin, Ya. tadi harusnya Mbak Yelin jelaskan ke Pak Heri, karena Pak Heri juga Iya. mencari haknya Iya. karena Iya. tadi didengar. Itu tadi itu bukan di program ya Pak. Kalau itu di program Tidak, Halo ada RRI. kaitannya, karena ini HAM di Sulawesi Utara. Iya. Karena banyak penelepon nomornya di-cut. Ini masukkan aja ya. Iya. Jadi sebenarnya ada ruang untuk menjelaskan ke Pak Heri, biar Pak Heri jelas. Kalau tidak dijelaskan seperti apa, tidak, dan biar Pak Heri juga puas. Tadi sudah Itu dijelaskan. aja. Oke, Selamat baik. sukses, Pak Nadaref. Ya, terima Siap, kasih, siap, Pak Bud. siap. Iya. Dan tadi juga di Forum Kawanua sudah kita jelaskan gitu ya. Kalau melalui line telepon tadi sudah dijelaskan gitu ya. Oke, baik, silakan langsung nih Pak untuk menjawab pertanyaan dari Pak Buts tadi. Terima kasih Pak Bos. Jadi pertama-tama yang perlu kami sampaikan sesuai dengan pertimbangan Pak Menteri dan jajaran, Ya. kenapa tidak Sulawesi Utara itu ada Kanwil gitu ya. Ya. Memang pengalaman kita pun di mana-mana Sulawesi Utara itu menjadi satu kantor besar membawahi Sulawesi Tengah dengan Gorontalo. Dulu namanya kan
Sultenggo, Sultenggo. ya kan? Iya. Sultenggo. Tapi sekarang terbalik Pak, izin Bapak. Kenapa menjadi Sultengah, menjadi Kantrulaya? Pertama Bapak adalah faktor pelaku pelanggaran HAM, dugaan pelanggaran HAM itu lebih besar di Sulawesi Tengah. Kenapa saya bilang itu Pak? Kejadian Poso adalah di Sulawesi Tengah. Kerusuhan itu kan. Baru kejadian pelatihan teroris di Sulawesi Tengah. Iya. Baru perusahaan-perusahaan besar termasuk di IMIP di Morowali di Sulawesi Tengah Bapak. Dugaan kami ini sangat-sangat besar pelanggaran HAM di sini. Dugaan ya. Iya. Bukan mengatakan iya, dugaan. Kalau di Sulawesi Utara kan Pak, kalau masalah yang kita sebutkan tadi Pak tidak ada di sini. Saya lama di sini Pak, tahun 1991 saya sudah di sini. Pernah kuliah di Unsrat, kerja di sini. Asal saya dari sini Bapak, karir saya dari sini, Kantrulaya. Itu. Jadi artinya itu pertimbangan faktor kenapa menjadi Sulawesi Tengah menjadi Kantrulaya. Dilihat dari posisi persoalan hak asasi manusia. Iya. Yang kedua tentang pelanggaran HAM berat, tidak ada yang kami tahu di sini. Tidak ada ya Pak ya kalau di Ya. Sulawesi Utara. Dan kami tidak akan mengada-ada tentang itu. Karena Oke. kalau masalah tentang pelanggaran HAM berat adalah ditangani oleh Komnas HAM. Ya toh, mereka itu penyidikan. Kalau kami bermain tataran di kebijakan, peraturan, perundang-undangan, Iya. itu kami melalui sosialisasi. Kira-kira begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi Pak Buts ya yang sudah dijawab langsung oleh Pak Mangantas gitu ya. Yang di hari ini juga untuk Anda yang ingin bertanya bisa langsung di SMS juga WhatsApp kami. Sekarang ini ada lagi yang bertanya melalui WhatsApp ini Pak. Selamat pagi narasumber Kemenhumham. Melihat kinerja HAM selama ini belum terlihat yang sesungguhnya. Kami agak kecewa dengan Kemenhumham. Katanya di sini bagaimana orang-orang yang tergabung dalam melakukan intoleransi tapi dibela oleh staf khusus Kemenhumham. Pasang badan menjadi jaminan pelanggar HAM intoleransi kepada minoritas yang mau beribadah. Apakah benar hal tersebut? Terima kasih Rian di Malalayang. Oke, bisa dijawab Pak? Terima kasih Pak Rian. Jadi ini sudah dijawab oleh Pak Menteri Hak Asasi Manusia. Iya. Ini sudah diluruskan. Dan ternyata siapapun pelanggar tetap kita akan diadili ya, sesuai dengan aturan Akan ditindaklanjuti perundang-undangan, gitu ya Pak ya. Jadi ini sudah juga ketemu dengan Komisi 13, saya juga bersama-sama di situ, bahwa mereka sudah bisa menerima ini. Tidak ada membela yang intoleransi, tidak ada itu. Tetap akan dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Tapi sekarang kita tidak bisa menuduh bahwa itu kan dalam arti salah. Iya. Kenapa? Saya bilang. Karena belum ada pengadilan yang memutuskan bahwa dia bersalah. Betul. Kan begitu. Pada duga tak bersalah kan? Oke. Gitu ya. Dengar begitu ya. Kami tidak pernah mendukung itu. Pak Menteri sudah menyampaikan itu. Baik, Terima kasih. ya, jadi kalau ada intoleran itu akan ditindak langsung Iya, gitu ya Pak iya, ya. iya. Oke, baik ada telepon di hari ini Pak di 082195835080. Halo, selamat pagi. Opini di hari ini di Forum Kawanua. Halo. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Pak. Pagi. Oke. Selamat pagi Bapak dari Kemenhan ya. Siap. Terima kasih. Perwakilan Selamat pagi. Provinsi Sulawesi Utara. Begini Siap. Pak, saya orang desa Pak, orang Siap, desa. siap. Orang paling bawah. Saya mau bertanya soal, ini kan soal HAM. Iya. Hak untuk mendapatkan informasi. Iya. Seperti dana desa, banyak dana desa, tapi kenapa tidak ada transparansi kepada masyarakat? Itu pertama Pak. Iya. Dan kedua, soal instansi-instansi yang ada di kabupaten atau kota, ketika kita menanyakan sesuatu, kenapa didiamkan, ditutupi? Seperti kami di Medan Selatan ini, hukum tua atau kepala desa itu banyak yang mengeluh. Dalam arti masyarakat sudah mengeluh, kok sudah 6 tahun belum ada pemilihan hukum tua. Mau ditanyakan instansi mereka diam, tertutup. Apakah itu HAM? Bagaimana Pak? Menurut Bapak tindak lanjut untuk mengenai hal tersebut. Sebagai masyarakat kecil ingin mendapatkan informasi yang betul-betul terbuka lah begitu. Oke. Tolong ditindaklanjut, harapan masyarakat untuk mendapatkan kejelasan itu tersebut. Kejelasan itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Terima Terima kasih kasih, klip terima di kasih, Pak. Motoling ya, klip di Motoling. Bagaimana nih Pak, dana desa katanya tidak ada yang transparan gitu. Terima kasih. Kalau masalah dana desa ini kan ada itu dinas salah satu di gubernuran yang mengatakan memahami tentang pemberian dana desa. Kalau hal ini dari Kementerian Hak Asasi Manusia bukan tidak mencampuri, tapi nggak bisa mencampuri terlalu jauh hal itu karena Iya. masalah desa, Iya. masalah dana. Ya. Aha.
Kalau masalah dana Sensitif kan, gitu ya, Pak, ya? jadi itu artinya ada instansi-instansi tertentu yang bisa menangani persoalan tertentu, Pak. Kan gitu ya. Baru kalau dibilang tentang informasi, sesuai undang-undang informasi ada IIT, bahwa itu setiap informasi harus diberikan kepada masyarakat. Tidak lagi ada sekarang, Pak, yang ditutupi, sudah Iya. transparan. Iya. Apapun itu, kejadian kegiatan apapun itu di kantor, informasi itu harus disampaikan kepada masyarakat, supaya semua bisa memahami, mengerti. Iya. Kami dari Kementerian Hak Asasi Manusia sangat-sangat menanggapi ini. Iya. Apalagi adu masyarakat adalah sama kami tidak bisa tahan, harus kami tetap cepat langsung dilayani dengan baik. Oke, baik. Terus terkait tentang itu tadi pemilihan hukum tua, Pak. Kalau pemilihan hukum tua kan ada dananya juga. Ada Iya. itu kan urusan dalam arti pemerintah provinsi, ya kan, Kementerian Dalam Negeri, Iya. ya kan. Kalau itu tidak dilaksanakan, pasti ada solusi-solusi terbaik, ya kan. Nggak semua masalah pelanggaran HAM itu jadi pelanggaran HAM, tidak. Iya. Nggak semua kita urus itu kan. Iya. Ada hal tertentu, pos-pos tertentu yang masuk kita harus urusi, kan. Ya, jadi kita juga punya etika juga mencampuri urusan instansi masing-masing, Bu. Iya. Ada aturan. Oke, boleh boleh bersuara gitu ya, Iya, tapi bisa. tidak boleh juga terlalu mendetail ke dalam nggak gitu bisa. ya, Pak ya. Karena kita saling menghargai Oke, institusi, baik, kan baik. gitu ya. Iya, baik. Oke, terima kasih. Ada telepon nih, Pak. Oke, di hari ini yang sudah masuk di 082195835080. Halo, selamat pagi Forum Kawanua. Selamat pagi. Iya, Pagi, dengan Bang. Bapak Forum siapa? Kawanua. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Sumber dari Menkumham, Kak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Kawan. Oke, Jokowi, silakan, Pak. Silakan. Pak, saya cuma singkat mau tanya. Siap. Menurut pengamatan Bapak, bagaimana pelaksanaan penerapan HAM di Sulawesi Utara? Dan yang kedua, Bapak tolong jelaskan sebenarnya tupoksi HAM itu yang bagaimana? Siap. Karena masyarakat juga masih banyak yang bingung. Iya. Ini melanggar HAM atau tidak? Jadi saya kira cuma itu jawab Bapak. Iya. Yang penyiar RRI Bagus, 1, iya. makasih banyak. Terima kasih banyak. Ya pasti bagus sekali nih pertanyaannya Pak Jokowi gitu ya. Nah, bagaimana nih Pak Oke. pelaksanaan penerapannya di HAM di Sulawesi Utara sendiri, Pak? Terima kasih. Jadi Bapak, kami perlu sampaikan, saya ulangi lagi, bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia kantor wilayah mempunyai wilayah di Sulawesi Tengah. Kantor pusatnya di Sulawesi Tengah, Bapak. Iya. Kami membawa wilayah kerja antara Provinsi Gorontalo dengan Sulawesi Utara. Jadi kenyataannya kami perlu sampaikan sama Bapak, karena kami masih baru berdiri, Iya. otomatis kan namanya kantor baru itu memang orang ingin tahu apa sih kerjanya gitu. Iya. Nah, kerja kami adalah bagaimana mensosialisasikan tentang pengertian hak asasi manusia. Saya yakin, memang betul juga Pak. Apalagi di desa, jangankan di desa Pak, di kota saja belum tahu pengertian hak asasi manusia. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Apalagi di desa, kan gitu. Jadi tugas kami adalah melindungi masyarakat, ya kan? Memberikan penghormatan kepada masyarakat, menegakkan hak asasi manusia, pilih mampu, Iya. ya, pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah harus hadir di situ, apapun alasannya apalagi kepada masyarakat yang lemah, gitu, yang tidak berdaya. Oke. Nah, jadi kami sudah melakukan itu, kegiatan kami termasuk penguatan kepada penguatan kepada TNI, aparatur sipil negara, kepada TNI Polri. Ya, termasuk juga kepada pelaku usaha, Iya. kepada masyarakat. Nah, ini kami lakukan ini. Termasuk juga bagaimana untuk mengatasi persoalan pengaduan masyarakat yang KOMAS namanya, yang KUM. Iya. Dugaan pelanggaran HAM sesuai dengan Permenkumham nomor 23 tahun 2022. Jadi setiap permasalahan masyarakat, Bapak, baik itu sementara diproses atau sudah masalah tanah, masalah apalah yang menyangkut tentang yang dirugikan haknya, kami siap untuk membantu memediasi, memberikan solusi. Oke. Tapi tidak semua pelanggaran HAM itu menjadi pelanggaran hukum. Kalau pelanggaran hukum sudah pasti pelanggaran HAM. Iya. Kan gitu ya. Oke. Nah, beda posisinya. Itu Pak, terima kasih. Oke, sebenarnya apa tuh tupoksi HAM katanya gitu ini Pak? Tugas fungsinya adalah Iya. sebagai tugas kita adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Itu tugas kita salah satunya. Untuk membantu Bapak Presiden dalam penyelenggaraan hak asasi manusia. Gitu. Perlindungannya itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan secara Kalau detail? perlindungannya itu ketika kita dalam arti ada permasalahan yang kita tahu dari baik melalui media massa, baik Iya. melalui kita langsung turun. Langsung turun menangani. Kami sudah melakukan ini. Oke. Setiap kejadian-kejadian
dimanapun berada kami terus langsung turun. Oke. Itu perlindungan. Kami harus hadir. Karena sesuai Undang-Undang 39 sama 199, ketika permasalahan HAM terjadi di tengah masyarakat secara umum, kami wajib hadir sebagai negara. Kami Oke. negara ini kan, gitu kan? Iya. Oke. Baik, sudah ada telepon lagi yang masuk hari ini? Oke, halo selamat pagi Forum Kawanua. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Jeffrey dari Bitung. Oke, Pak Jeffrey, silakan Pak Jeffrey. Silakan Pak Jeffrey. Pagi narasumber. Siap, siap. Kami mau bertanya karena banyak pelanggar HAM ini yaitu oknum pejabat. Bagaimana dari dinas Komnas HAM ini menindak para pejabat ini melanggar HAM? Karena kasus korupsi itu kan melanggar HAM. Kalau jalan-jalan belum bikin lubang pantai, pejabat lama mau bikin oknum-oknum itu melanggar HAM. Dan seorang masyarakat mau minta nomor telepon pada Bapak. Ya, nomor telepon. Jangan nomor WA atau SMS. Tapi nomor telepon yang orang minta. Boleh, Pak? Boleh, Pak. Boleh, sangat boleh. Sangat boleh. Orang Oke. sekarang kalau boleh, Komnas HAM harus ada kantor di Sulawesi Utara. Harus ada Jangan cabang. cuma apa itu Bapak bilang tadi. Iya, Ya, jadi di Sulawesi Utara harus ada kantor juga. baik. Ya. Jadi sekarang orang meminta nomor telepon. Ya. Iya. Makasih dah. Selamat Baik. pagi. Orang tunggu. Iya, ditunggu. Oke, Terima kasih. terima kasih Pak Jeffrey di Bitung. Bagaimana nih Terima Pak? kasih Pak Jeffrey. Jadi pertama perlu saya sampaikan, kalau masalah tentang korupsi banyak pejabat, Nah, itu kan dilihat persoalannya dulu. Kalau itu kan masalah korupsi kan itu sudah merana ke pidana. Kan begitu. iya. Kalau sudah pidana berjalan berarti tinggal prosesnya. Berarti bermainlah di situ jaksa, hakim kan gitu Iya. kan. Nah, saya pikir dari kami Kementerian Hak Asasi Manusia masalah itu tidak terlalu untuk mencampuri jauh itu. Karena ada semua institusi menangani itu. Nah, tentang hak Komnas HAM kan diminta Komnas HAM. Komnas HAM atau Kementerian Hak Asasi Manusia? Komnas HAM, Komnas HAM yang minta berdiri di sini kan? Begini Pak, masalah Komnas HAM berdiri satu daerah bukan asal berdiri. Komnas HAM itu bisa berdiri ketika ada kerusuhan di daerah itu, kerusuhan berat, pelanggaran HAM berat. Contoh Pak, kenapa Sulawesi Tengah mendapatkan Komnas HAM? Karena ada kerusuhan Poso waktu itu, kerusuhan sangat luar biasa itu kan. Nah, ada juga di sana pelatihan teroris. Kan gitu. Ya tapi yang terutama Komnas HAM itu berdiri karena ada suatu pelanggaran HAM berat di situ. Di Papua pun saya tugas di Papua, saya pernah tugas di Papua 2 tahun. Komnas HAM juga ada di sana. Sampai sekarang juga bergejolak. Kan gitu ya. Jadi artinya tidak sembarangan Komnas HAM itu berdiri di satu daerah. Dia melihat kegiatan-kegiatan aktivitas pelanggaran HAM berat di mana yang ada. Oke, baik. Tapi kalau ditanya Kementerian Hak Asasi Manusia, kami sangat mendukung. Kalau bisa mohon dukungan pemerintah provinsi. Ini nanti saya akan bicara ke Pak Gubernur untuk supaya mohon dukungan supaya Sulawesi Tengah itu Sulawesi Utara mendapatkan duel kantor wilayah. Karena kami sekitar dari 34 provinsi Ibu, Bapak, hanya baru 20 kami berdiri. Berarti masih ada 13 provinsi yang belum ada kantor wilayah. Iya. Oleh sebab itu kedatangan saya Pak bukan hanya untuk bertemu Ibu ini. Banyak misi saya ingin menemui Pak Gubernur Sulawesi Utara supaya didukung kami untuk mendirikan kantor wilayah di sini. Karena salah satu persyaratannya adalah sesuai pertemuan kami dengan Pak Menteri kemarin, rakor di Jakarta, bahwa kalau ada dukungan dari Pak Gubernur berupa surat bisa menjadi kantor wilayah di sini. Oke. Itu salah satunya ya. Sebenarnya itu tujuan Bapak juga Ya, gitu ya salah datang satunya itu, ke ya. sini gitu Terima kasih. ya. Terima Oke. kasih. Ditunggu nomornya juga katanya Pak. Oh. Pak Jeffrey. Bisa. Nomor saya 0852 boleh dicatat. Iya. 0852 567 344 64. Oke. 44 di tengah, 64 di tengah, di terakhir. Berarti angka positif. Oke. Gitu ya. Baik, yang masih bisa langsung menghubungi Bapak langsung gitu ya Iya, di hari silakan. ini. Oke, kalau boleh bertanya nih Pak Mengantas gitu Siap. ya. Ini banyak ya yang mengatakan HAM, hak asasi manusia, Iya. bebas berpendapat, bebas beropini, menyampaikan apa saja yang mereka ingin sampaikan. Nah, sebenarnya bebas berpendapat yang seperti apa Pak yang bisa ditolerir gitu ya? Karena setiap hak orang itu berpendapat, tapi kalau misalkan pendapatnya itu istilahnya apa ya terlalu berlebih, itu bagaimana nih Pak? Terima kasih. Jadi Iya.
kata bebas ini harus kita mengerti dulu. Bebas Iya. yang bagaimana? Kan bebas yang bertanggung jawab. Kan Iya, begitu. Ada aturan, ada regulasi yang ngatur. Iya. Bukan seenaknya untuk bebas, Bu. Iya. Ya? Iya. Tapi kami tidak pernah melarang itu. Tapi asal dalam arti walaupun bebas bertanya atau bebas ekspresi juga silakan. Tetapi harus sesuai dengan norma-norma, hukum, aturan dan adat istiadat yang ada di daerah itu. Ada normanya gitu ya Pak ya, nggak dalam bisa pertanyaan sembarangan, gitu ya. kayak gitu kan. Iya. Kalau kita bebasin semua, mau jadi apa ini? Gitu kan. iya. Sedangkan ada juga aturan asli seperti ini, apalagi tidak ada aturan. Begitu? Betul, setuju Gitu. Pak. Iya. Oke, yang pastinya di sore hari ini ada telepon lagi Pak. Hari ini yang sudah masuk ya di 082195835080. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, minta maaf. Nomor yang tidak dapat tulis. Yang tidak ditulis. Bapak laju-laju kok sampai sekarang. Ini Oke, baik. Iya, saya ulangi Pak, baru- saya ulangi Pak, saya baru ulangi. tanpa angka. Iya, Oh, saya baru ulangi. tanpa Tanpa angka. 0852 Bapak, 0852 Iya. 567 567 5, 67 6, 7. Lalu 567 344 3, 44 4, 4 64. Iya. 64. 6, 4. 4. Terakhir ya Pak. 4. Iya, iya. Oke. Iya, Pak. Jadi 08 52 52 567 Ah, 73 Enggak, 44. enggak 567 344 64. Iya. Oke. Gitu. 3, baik, 4, baik, 4, baik. 64. Oke. 6, 4. Ya, siap. Baik. 2, 4, 6, 8. Iya, nanti akan diulang lagi ya, oke. Pak Siap. Jeffrey Ya, ya. Terima makasih, kasih. Sama-sama, Pak, sama-sama. Iya. Sama-sama, Pak, sama-sama. Iya, terima kasih juga ya rekan operator hari ini sudah bekerja keras ya. Tentunya kita break sejenak pendengar. Tetap terus bersama kami di Forum Kawanua di pagi hari ini. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu Baik, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami di Forum Kawanua di hari ini terkait topik tantangan HAM di Sulawesi Utara. Masih bersama dengan Bapak Mangatas Nadeak SPDSH MH selaku Kepala Kantor Wilayah HAM Sulawesi Tengah ya Pak ya. Ya, Hari siap. ini yang sudah hadir. Yang pastinya terima kasih untuk Anda yang hari ini yang sudah bergabung gitu ya. Ya. Tadi juga yang sudah bertanya juga terima kasih. Dan yang belum bertanya atau melalui YouTube kami juga Anda bisa bertanya. Apalagi Anda yang menonton siaran kami hari ini di RRI Manado ya. Dan tentunya di kesempatan hari ini kalau boleh tahu gitu ya Pak ya, apa sih sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi Kakanwil Kemenkumham gitu ya dalam penegakan HAM, apalagi yang ada di daerah gitu ya Pak? Jadi terima kasih Pak. Tantangan yang pertama perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa Sulawesi Utara ini merupakan suatu geografisnya yang berbau kepulauan ya, Iya. berbentuk kepulauan. Otomatis kami sadari karena berbentuk kepulauan, berarti kan seperti contoh di Lirung ya, Iya. setengah mati nih informasi ini, artinya signal. Iya. Nah, kami berusaha semaksimal, tapi karena signalnya juga tidak sambung, sehingga mereka di sana nggak mendapatkan informasi ini. Nah, ini salah satu contoh untuk bekerja sama dengan Pemda di sana, yaitu kolaborasi.
Baru kedua juga masih kurangnya kita koordinasi dengan komunikasi dengan instansi lain. Iya. Itu kita akui. Karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kami ini baru terbentuk. Iya. Gitu? Baru 3 bulan. Iya. Tapi kami akan mencoba memberikan inovasi bahwa kami akan bekerja sama dengan instansi yang ada di Sulawesi Utara ini, termasuk jajaran gubernuran, termasuk juga dinas instansi terkait dengan kegiatan pelaksanaan hak asasi manusia di Sulawesi Utara. Kira-kira begitu. Oke, apa ada wilayah atau kelompok Pak yang rentan di Sulawesi Utara yang perlu diperhatikan khusus dalam hal perlindungan HAM ini Pak? Terima kasih. Pada prinsipnya semua Pak, Bu. Iya, Nggak semua bukan gitu hanya ya. tertentu. Pada prinsipnya semua. Hanya memang secara khusus itu daerah kepulauan. Di desa-desa itu kan. Iya. Karena sulit dijangkau. Jangankan kami sulit. Transportasinya sulit ke sana. Ya? Oke. Oleh karena itu kami minta kepada masyarakat, mari kita sama-sama bekerja sama untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah supaya hal-hal tantangan ini bisa terjawab. Gitu. Kami akan melaksanakan setiap saat sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui dengan sosialisasi melalui Zoom dan Iya. langsung mengundang ke mereka bersama-sama dengan kami. Oke, baik. Sekarang ini ada pertanyaan melalui WhatsApp nih Pak ya. Apakah ada mekanisme khusus untuk menangani laporan pelanggaran HAM di daerah ini? Dari Sam di Poopoh. Terima Gimana kasih, nih, Pak? terima kasih. Terima kasih Pak Sam. Jadi ada, sesuai dengan Permenkum HAM kami, yaitu Permenkum nomor 23 tahun 22 tentang dugaan pelanggaran HAM, bahwa bisa kami tangani apabila Apabila ada laporan. ada laporan. Ya kan? Oke. Ada laporan. Dan kami sudah siap untuk menjawab itu, membantu masyarakat untuk memediasi, memberikan solusi. Dan itu sudah terbukti. Ada beberapa di sini kasus, ada sekitar 6 di Sulawesi, kasus yang kami sudah tangani, sekitar 6 ya. Ya, 6 kasus kami sudah tangani berjalan dengan baik. Itu sudah berhasil dengan baik. Datanya sama kami, nanti kami sampaikan. Oke, Ya. oke. Terima kasih Pak Sam di Poopoh yang sudah bertanya. Yang lain juga mungkin ada line telepon yang sudah bergabung. Oke, halo, selamat pagi Forum Kawanua. Halo, selamat pagi Forum Kawanua Ibu Yelin Sofiani. Iya, selamat pagi Pak Pagi, Benigjo. pagi, Pak pagi, Benigjo pagi, di Pak. Bolmut ini. Pak Benigjo langsung, apa yang ingin ditanyakan? Oke, kita langsung ke narasumber, kayaknya orang Palu ini. Komiu ya. Siap. Oke, langsung ke pertanyaan. Ini Pak, kalau masalah HAM berat, pelanggaran masalah HAM berat, itu ancaman hukuman pidana itu berapa tahun? Kalau HAM berat, kalau cuma HAM biasa itu bedakan kan HAM berat dengan HAM yang nggak berat. Itu ancaman masing-masing. Kalau diproses ancaman hukuman pidana berapa tahun? HAM berat dan HAM biasa. Itu aja. Makasih. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Pak Benigjo ya. Nah, selamat pagi. Sebenarnya ini kalau ada jaksa penyapa boleh langsung jawab sebenarnya gitu ya. Ya, terima Tapi ini kasih. langsung ada Bapak Ya, langsung siap. ya. Oke, Jadi gimana terima nih, kasih Pak Ben. Masalah pelanggaran HAM berat, Bapak tanya ancamannya berapa. Ini kan masalah pelanggaran HAM berat itu ditangani oleh Komnas HAM. Harus kita tahu ya Pak ya. Iya. Kami dengan Komnas HAM berbeda tugas. Ya, kami dari segi sasaran kebijakan, Komnas HAM itu sasarannya melalui penyidikan. Iya. Kan gitu ya. Itu kebanyakan yang kita lihat, yang kita pahami, itu tergantung dari putusan hakim. Kan gitu kan? Iya. Itu putusan hakim. Saya nggak bisa mengatakan 10 atau 20 enggak lah. Tergantung Itu apa yang dia lakukan keputusan hakim gitu dilakukan ya. Oke. Pihak hakim yang memutuskan itu. Jangan Baik. kita keliru ya. Aha. Kedua lagi, ya memang kalau dibilang harus kita menentukan dari saya tidak mungkin. Kan gitu ya? Iya. Salah bicara bahaya nih. Iya. Nggak bisa sembarangan bicara kita ini. Karena ya. masalah hukum ini gitu ya Pak ya, berat. Gitu. Tergantung Oke. putusan hakim Pak. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Benigjo. Semoga bisa dipahami gitu ya di hari ini. Dan yang pasti ada gitu ya beberapa masyarakat gitu ya yang berpendapat Pak, kalau HAM atau hak asasi manusia itu mereka berhak mendapatkan informasi sedetail mungkin. Sampai-sampai harus terbuka dari pihak-pihak instansi tersebut gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Memang harus seperti itu Pak. Terima kasih Bu. Jadi kita kalau tentang informasi publik kan ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Di sana kan sudah jelas diatur. Kita bisa terbuka Bapak Ibu, tapi bukan buka-bukaan. Jangan salah loh. Iya. Terbuka Oke. bagaimana? Kan ada aturannya juga. Iya. Kita bisa terbuka transparan dengan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Informasi publik. Jelas di situ. Tapi kebanyakan mengatakan, ini hak kami ini sebagai pendengar, sebagai apa begitu Pak? Bisa, tapi Bisa, ya? lihat dulu faktornya apa. Kan ada juga di situ. Iya. Kan gitu ya? Iya. Ya Ada bisa, aturan. kita tidak bisa sembarangan bicara. Kan Tidak gitu ya? bisa. Diatur itu. Oke, tidak Diatur. bisa semuanya harus tahu gitu ya Pak ya? Semuanya buka.
Masa dibuka masalah pribadi kantor harus kasih tahu sama masyarakat? Oh ya, Ya siapa? kan? Siapa? Gitu? Ada Oke. rahasianya sendiri. Baik, Pak. Ada yang bisa dibuka, ada yang tidak bisa dibuka. Makanya bisa terbuka, tapi bukan buka-bukaan. Jangan salah loh. Iya. Gitu. Ada undang-undangnya juga Ada gitu ya Pak ya? undang-undangnya gitu. Oke baik Pak, terima kasih. Ada telepon lagi hari ini yang sudah bergabung. Halo selamat pagi Forum Kawanua. Oh, selamat pagi Yelin. Selamat pagi Dengan Bapak. Pak Sartono di Kombos. Pak Sartono. Siap. Selamat Selamat pagi pagi, Pak Bapak. Sartono. Selamat pagi, selamat pagi. Silakan Terima Pak. kasih Pak. Pak Tuan Narasumber, salam Siap. sehat, salam sejahtera di pagi yang Amin, indah ini. amin. Salam. Di hari Jumat yang penuh kasih ini, Amin. dengan pelanggaran HAM ini, Iya. hak asasi manusia ini. Cuma saya mau tanya ini Pak, ini kan ada banyak kategori. Iya. Itu satu. Yang kedua, saya mau bertanya, apakah ini masuk kategori HAM? Ini termasuk ini salah satu hak-hak orang punya hak, artinya sumbangan-sumbangan yang datang dari pusat ini kan hak untuk orang yang menerima. Yang terjadi banyak di lapangan ini termasuk sumbangan-sumbangan yang datang dari pusat itu kan untuk kepentingan masyarakat, termasuk bansos, bantuan-bantuan sosial itu masuk ke di desa, termasuk yang mengurus itu kan kepala daerah ini atau percis Iya. dari masyarakat. Yang ingin ditanyakan apakah Pak. yang orang punya hak ini kok nggak diberikan? Ini bagaimana? Apakah karena HAM atau nyana ini Pak? Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Oke Amin, terima amin. kasih Salam. Pak Sartono. Silakan Pak. Jadi terima kasih Pak Sartono. Masalah tentang sumbangan baksos itu kan dari mana dulu kan? Iya. Kementerian mana yang memberikan itu? Kan gitu. Harus jelas juga Ya, gitu ya jelas Pak. juga. Kalau memang itu sumbangan bansos, ada nanti instansi yang terkait untuk pemeriksaan itu. Iya. Ya kan? Apakah ini sampai di tangan yang membutuhkan atau tidak? Ketika hal itu tidak terjawab, ya kemungkinan kan ini mengarah kepada pidana. Kan bantuan bansos. Kan begitu. Iya. Bantuan sosial kan? Nah, berarti dinas sosial yang menjawab itu. Iya. Kan gitu ya? Oke. Kalau ini tidak didasarkan dengan baik, diberikan kepada yang bersangkutan, ya pasti datang instansi lain memeriksa itu. Kan begitu ya? Oke. Nah, pelanggaran HAM beratnya, pelanggaran HAM di situ belum kita katakan pelanggaran HAM, ada di situ. Karena instansi itu belum turun. Iya. Kan gitu ya? Itu. Jadi kalau pelanggaran HAM itu Pak, termasuk seperti misalnya contohnya bullying itu kan. Bullying. Baru juga pelecehan kepada anak dan perempuan. Oke baik. Perlakuan-perlakuan memang di luar kemanusiaan. Ucapan-ucapan Pak. Ucapan-ucapan juga termasuk juga pelanggaran melalui bullying. Oke Pelanggaran baik. itu namanya bullying verbal. Oke. Gitu ya. Iya, baik. Yang pasti terima kasih Pak hari ini untuk jawabannya dan sekarang ini ada lagi yang sudah bergabung melalui WhatsApp ini ya. Oke, apa pendapat Bapak mengenai kasus Munir? Apakah itu masuk pelanggaran HAM yang berat dari Arif di Bitung? Oke, terima kasih Pak Arif di Bitung. Bagaimana nih Pak? Terima kasih Pak Arif. Ini sebenarnya kasus ini sudah lama. Sampai sekarang kan maaf kata belum tuntas lah ya. Iya. Ini sudah karena sudah ditangani oleh Komnas HAM, kami dari Kementerian Hak Asasi Manusia tidak etis dong kami campur ini. Ya kan? Gitu Pak Arif ya, bukan kami tidak apa. Sebenarnya kasus ini sudah berapa tahun nih? 20 tahun ya? Ya, sudah lama 20 tahun. sekali ya Pak ya. Yang bisa menjawab ini adalah Komnas HAM. Iya. Kan gitu ya? Itu makanya saya bilang tadi kami punya etika. Iya. Tidak semua kami campuri. Iya. Kan? Ada etikanya gitu etikanya, ya. gitu Oke. ya. Tidak semuanya untuk Ya. bisa disampaikan gitu ya Ya. Pak ya. Oke, baik. Ada telepon masuk di hari ini. Halo, selamat pagi Forum Kawanua. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Pagi. Dengan Bapak siapa di mana nih Pak? Ini dengan Bung Senius di Bitung. Bung siapa? Bung Senius. Venyut. Venyut. Oke. Di Bitung. Silakan Pak. Ya. Jadi sebenarnya saya tidak ada pertanyaan, cuma Ya. saya mengoreksi tadi. Terus terang, kami selaku pendengar ini perlu disampaikan di hadapan Bapak Ya, narasumber. silakan. Karena informasi tadi yang disampaikan atau opini yang disampaikan oleh salah seorang pendengar tadi, saya tidak mau sebut namanya, itu terus terang sangat meresahkan kami selaku pendengar. Dan kalau menurut saya, soal tidak menjawab ataupun menjawab telepon, itu sebenarnya masalah biasa. Jadi tidak
tidak bisa dikatakan pelanggaran HAM. Dan terus terang, selaku pendengar, saya membela hak dari RRI. Jadi soal masalah menjawab telepon itu soal biasa itu. Dan itu sebenarnya bukan sengaja. Tapi itu sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Yeli. Iya. Jadi hanya disarankan kepada pendengar kalau menyampaikan sesuatu ke RRI itu harus dengan sopan. Sekali lagi, yang disampaikan tadi itu bukan pelanggaran HAM. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Iya. Bapak sudah memberikan opini yang positif juga gitu ya. Memang ini Pak, terkadang permasalahan gitu ya sebagai pelayan publik gitu ya. Tentunya tidak hanya semua informasi yang kami lakukan itu mungkin karena perkiraan dan pemikiran masyarakat saja gitu ya. Kadang-kadang masalah telepon yang sepele saja Pak. Ini hak asasi manusia loh, hak kami loh. Maksudnya kalau telepon kan tidak ada kuasa kami untuk mengetahui siapa penelponnya, siapa Iya. nomor-nomor yang masuk gitu ya Pak ya. Iya. Tapi terima kasih Bapak sudah mendukung RRI. Kami acungin jempol. Terima kasih Bapak ya. Iya. Terima kasih. Oke, baik, di sini ada lagi yang sudah bergabung. Oke, baik, kita break sejenak ya Pak ya sebelum kita tutup forum Kawanua di hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, kami persilahkan juga masih di hari ini di WhatsApp kami di 082195835080. Terima kasih, tetap terus bersama kami di forum Kawanua. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Ya, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bertanya tadi melalui WhatsApp kami atau juga di line telepon di 082195835080 ya. Oke, sebelum kita masih ada lagi penelpon atau WhatsApp di hari ini, kita masih menunggu gitu ya sebelum kita tutup forum Kawanua. Nah, kita berbicara tentang HAM ini Pak, apa sebenarnya peran penting masyarakat dan juga media Pak dalam mendukung penegakan HAM di Sulawesi Utara ini khususnya? Oh, terima kasih. Sangat. Kedatangan kami di sini Bu, jujur Iya, aja, iya. mau kerjasama semua lini masyarakat. Baik dari media massa, Iya. baik dari RRI, Aha. baik dari TVRI, dari manapun. Iya. Supaya masyarakat paham, mengerti dengan cara penyebaran luasan secara ini. Iya. Sangat berterima kasih pada RRI yang sudah mengundang kami Iya. di sini. Dengan cara ini kami bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Gitu. Oke, Kalau baik. hanya kami tidak mampu Bu, cuma Iya. kami berikan informasi ini. Oke. Harus ada kolaborasi Bu. ya. Oke, baik. Jadi pemerintah Sangat. juga dengan masyarakat, dengan media pun Ya. juga sangat penting gitu ya Sangat Pak ya penting, iya. hubungannya. Oke, baik. Di sini ada lagi yang sudah bertanya bagaimana strategi Kemenkumham dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah daerah tentang pentingnya HAM dari Axel Dita Teli. Oke, bagaimana Terima Pak? kasih Pak Sel. Jadi ini salah satunya yang kami bangun sekarang, organisasi kami ini, tusi kami ini adalah kami sangat, dan saya pikir masyarakat setuju, untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pengertian HAM ini, adanya kami buatkan suatu kegiatan berupa sosialisasi penguatan kepada masyarakat, kepada PNS, kepada TNI, kepada polisi, Iya. dan pelaku usaha. Gitu. Kami sudah lakukan ini. Sudah dilakukan, supaya
kesadaran masyarakat itu bisa terjawab. Oke, mantap. Ya pastinya itu tadi sudah termasuk strateginya juga Ya. gitu yang sudah dilakukan gitu ya Pak ya. Oke, baik ya masih ada lagi yang bertanya hari ini melalui SMS juga WhatsApp. Baik, kita tutup ya Pak ya di hari ini. Tapi sebelumnya apa harapan Bapak gitu ya terkait masa depan perlindungan HAM ini di Sulawesi Utara dan apa pesan Bapak kepada masyarakat gitu ya. Apalagi yang haus akan informasi gitu ya Pak ya terkait tentang HAM ini, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat? Silakan. Terima kasih Bu. Ya. Jadi kami berharap dari Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dibawahi oleh Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, Wilayah Kerja Sulawesi Utara. Mari kita sama-sama bekerja sama dengan jajaran yang ada di sini, baik gubernuran, maupun juga dinas-dinas yang terkait, termasuk juga pelaku usaha, termasuk juga baik dari instansi TNI Polisi, termasuk juga masyarakat umum. Mari kita sama-sama bekerja sama untuk memajukan daerah ini dengan baik. Oke. Tanpa masyarakat, tanpa jajaran pemerintah, kami tidak punya apa-apa. Iya. Kami berusaha untuk semaksimal supaya kesadaran tentang pengertian HAM, pelaksanaan HAM, P5 HAM, penghormatan, penegakan, pemenuhan, pemajuan bisa terjawab di daerah ini. Oke. Sehingga pelanggaran-pelanggaran HAM bisa berkurang. Kalau dibilang dalam arti habis tidak mungkin. Iya. Berkurang oke. Aha. Kan gitu ya. Oke. Gitu. Jadi pesan saya mau sampaikan statement saya. Perlu supaya masyarakat tahu semuanya, kita semua tahu adalah hari ini kita bicara tentang hak, keadilan dan kemanusiaan. Tapi besok yang lebih penting adalah tindakan. Mari tidak hanya memahami HAM, hak asasi manusia sebagai teori, tetapi kita wujudkan dalam sikap pilihan dan keberanian membela yang lemah. Karena disitulah letak kemanusiaan yang sejati. Itu pesan saya. Baik, luar biasa ya Pak ya. Terima Yang kasih. pasti HAM ini hak asasi manusia, bebas beropini, bebas berpendapat, Iya. tapi juga tidak arogan gitu ya Iya. Pak ya. Ada tentunya aturan-aturan yang berlaku juga gitu Iya, ya. harus itu. Oke, Harus itu. baik. Yang pasti Pak Mangantas Nadeak, SPDSH MH selaku Kepala Kantor Wilayah HAM Sulawesi Tengah hari ini yang sudah hadir di Forum Kawanua. Terima kasih Pak sudah Kasih, Bu. hadir bersama dengan timnya. Kasih. Sehat walafiat dan tentunya juga sama-sama. siapa tahu lain kesempatan di Forum Kawanua atau di dialog lainnya bisa hadir lagi untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kami ya Pak sangat ya. siap. Oke, baik Kapanpun Pak. siap. Semangat terus gitu ya Siap. Pak ya. Harus begitu. Oke, ya pasti terima kasih Bapak. Kasih, Sukses sama-sama. terus untuk Bapak dan tim juga gitu ya. Kasih, Bu, ya. Oke, terima kasih Bapak. Oke, baik. Yang pastinya untuk Anda pendengar di hari ini di Forum Kawanua, cukup dulu kebersamaan kita menemani Anda. Dan terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah berpartisipasi, sudah bertanya, dan juga sudah bergabung melalui line telepon di hari ini di 082195835080 ya. Dan yang pastinya terima kasih juga untuk Anda yang selalu menonton siaran kami di YouTube di RRI Manado dan juga mendengarkan siaran kami melalui RRI Pro 1 Manado di 94,5 MHz dan juga di 88,2 MHz dan juga di RRI Digital. Ini bisa didengarkan di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih untuk Anda semuanya. Saya tutup Forum Kawanua. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Lin Salviani undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi. Pagi semuanya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia